أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di majelis ilmu ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam Jumat yang insyaallah diberkahi Allah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama-sama membahas salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala yang berjudul Arba'in An-Nawawiyah. Pertemuan kemarin kita sudah selesai membahas hadis ketiga, yaitu mengenai rukun Islam. Dan ini pada sisi yang pertama setunggal kali. Niki sampun dapat terus kelalen apa memang belum dapat? Bapak-bapak itu kelalen. Nah, para mati barang nih betul-betul. Lah kok balik? Betul apa? Yo. Nah, catat yang bawa HP bisa dibuka di HP ya, menggunakan aplikasi Najar di hadis nomor 4. Sekarang kita masuk hadis yang baru yaitu nomor 4. Di sini hadis ini khusus membahas mengenai takdir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir kita bahkan sebelum kita terlahir di dunia. Hadis nomor 4, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq, telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah as-shadiq wal masduq. As-shadiq itu artinya orang yang benar, orang yang jujur, yang tidak pernah bohong. Al-masduq itu yang dibenarkan. Jadi sudah dia itu selalu berkata benar dan selalu dibenarkan oleh orang lain, selalu dipercaya bahwa perkataannya itu tidak pernah ditolak. Ini menyebutkan salah satu keistimewaan Rasulullah, ya, keistimewaan akhlak beliau. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, itu sudah terkenal sebagai orang yang paling jujur, orang yang paling terpercaya. Saking jujurnya, beliau pernah berkata ketika berdakwah di Bukit Sofa, di Bukit Sofa, bertanya kepada kaum Quraisy, wahai kaumku, kalau seandainya saya berkata bahwa bukit ini terbelah dan keluar pasukan berkuda dari dalamnya, apakah engkau percaya? Maka mereka mengatakan, ya, kami akan percaya.
karena engkau kami kenal sebagai orang yang tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong sama sekali. Bahkan walaupun kebohongan yang putih sekalipun tidak pernah. Kemudian apa perkataan Rasulullah SAW? Beliau bersabda, Inna ahadakum, sesungguhnya setiap dari kalian yajma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, maksudnya dimulai penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yawman nutfatan. Yang pertama 40 hari dalam bentuk mani, nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik, kemudian dia menjadi segumpal darah seperti selama itu juga, yaitu 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithlu dzalik, kemudian dia menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, fayanfahu fihi ruh, yang akan meniupkan ruh ke janin tersebut, wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian dia diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Bikatbi rizkihi, yaitu perkara rizkinya, wa ajalihi, dan ajal kematiannya, wa amalihi, dan amal perbuatannya, wa syaqiyyun aw sa'idun, dan apakah dia itu celaka atau bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum, sungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi 'amali ahli jannah, akan beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai-sampai saking banyak amalnya, seakan-akan antara dia dan surga itu tinggal 1 jengkal. Ini bisa 1 hasta ya? Oke, maaf, 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian catatan takdirnya itu telah mendahulunya. Faya'malu bi amali ahlin nar, kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, dan dia masuk ke dalamnya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan salah seorang di antara kalian itu akan beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, sampai-sampai di antara dia dan neraka itu tinggal 1 hasta juga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir telah mendahulunya, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga dan dia masuk ke dalamnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kalau hadis itu sudah riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu menunjukkan kekuatan hadis tersebut. Nah, syarah rahimani wa rahimakumullah, ada banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah memisahkan kita tentang penciptaan manusia di dalam janin ibunya. Dan ini merupakan salah satu mukjizat dari Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang Arab Badui yang tidak tahu ilmu kedokteran, yang tidak tahu ilmu anatomi, tidak tahu ilmu kehamilan, kok bisa-bisanya menceritakan tentang tumbuh kembang janin yang benar, tepat sesuai dengan ilmu yang kita ketahui sekarang. Bahkan ini yang menjadikan salah seorang peneliti dari Prancis itu masuk Islam. Ini peneliti dalam bidang embriologi juga, karena dia menyadari bahwa ya,
apa perkembangan janin itu persis seperti yang Islam katakan. Dan ini tidak mungkin diketahui oleh orang Arab 14 abad yang lalu. Tidak mungkin. Maka bagaimana perkembangan janin itu? Rasulullah menyebutkan dimulai dari nutfah, dari setetes mani. Kenapa kok dikatakan kehidupan itu bermula dari setetes mani? Ya karena yang menentukan janinnya itu apakah laki-laki, perempuan, gen-gen yang utama itu berasal dari mani. Maka dari mani ini 40 hari ya, dari masuk sampai ke pembuahan di dalam rahim. Kemudian setelah nutfah, kemudian setelah dibuahi, kemudian membelah jadi beberapa sel menjadi alaqah, segumpal darah, atau sering diartikan sebagai lintah. Alaqah itu kalau orang Arab menyebutkan seperti lintah yang menyedot darah. Dan ini tepat sekali untuk menyebut sebuah janin. Karena kan kalau janin itu mengambil darah dari ibunya. Kemudian setelah 40 hari menjadi mudghah, menjadi daging. Jadi dari sel-sel itu kemudian makin membelah menjadi membentuk segumpal daging. Nah, setelah 120 hari, kan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Nah, setelah menjadi mudghah, selesai 120 hari, barulah ditiupkan ruh. Kemudian ditetapkan takdirnya, yaitu rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan dia itu bahagia atau celaka. Maka hadis ini juga menjadi dalil ya, 120 hari ini itu menjadi dalil pemisah antara apakah janin itu nanti disebut sebagai makhluk hidup atau belum. Karena nanti hukum fikihnya akan berbeda. Misalkan ketika janin itu guguran, nanti apakah disolati atau tidak. Soal aborsi misalkan, apakah boleh atau tidak. Kalau aborsi sendiri, ya, jadi pengguguran janin, kalau janinnya itu digugurkan setelah peniupan ruh, setelah 120 hari, itu mutlak haram. Semua ulama sepakat itu haram, kecuali kalau ada darurat. Darurat itu misalkan yang mengancam keselamatan ibunya. Itu harus pilih. Kalau ibunya diselamatkan, bayinya mati. Kalau bayinya diselamatkan, ibunya mati. Nah, kalau seperti itu, yang harus memilih di antara dua kehidupan seperti itu, ya boleh. Tapi kalau sekedar karena takut miskin, karena takut karirnya terganggu, nah seperti itu, kalau setelah 120 hari hukumnya haram. Karena sudah ditiupkan ruh. Begitu sudah masuk ruh, berarti sudah dianggap sebagai makhluk hidup. Berarti membunuh janin seperti membunuh manusia yang hidup. Nah, kalau sebelum peniupan ruh bagaimana hukumnya? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Kalau ulama Hanafiyah, kalau sebelum 120 hari, berarti 4 bulan itu masih boleh digugurkan. Tapi digugurnya dengan obat. Saya pakai pil KB masih bisa. Kalau ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menggugurkannya itu di bawah 40 hari. Kalau 40 hari masih boleh. Kalau setelah 40 hari, maka hukumnya haram. Karena kan kalau 40 hari itu 40 hari pertama masih
nutfah, masih mani. Jadi kan belum terjadi pembuahan, jadi belum terbentuk seorang sel yang utuh. Jadi kalau misalnya masih mani, terus kan karena mengambil KB gitu ya, jadi kan tidak bisa ada pembuahan, pas itu masih boleh. Tapi kalau sudah 40 hari, sudah ada pembuahan, itu haram. Kalau ulama Malikiyah itu mutlak, kalau kandungan itu tidak boleh digugurkan setelah terbentuk nutfah, sama ya, setelah 40 hari, begitu sudah pembuahan itu tidak boleh digugurkan sama sekali. Maka di antara 4 pendapat ini yang paling kuat dan yang banyak diambil para ulama itu yang terakhir, yaitu pengguguran itu hanya boleh dilakukan sebelum janin itu terbentuk, yaitu sebelum sperma bertemu dengan sel telur, sebelum pembuahan terjadi. Itu biasanya kalau itu bisa dengan obat ya, obat BKB atau obat-obat yang lainnya. Kalau sudah terjadi pembuahan, sudah menempel ke rahim, apalagi sudah sampai tumbuh kaki tangan, nah itu sudah haram hukumnya. Nah, maka kondisi darurat apa yang membuat boleh dilakukan aborsi? Ya misalkan tadi untuk menyelamatkan diri. Tadi karena misalnya ibunya sedang sakit, pendarahan parah, ini kalau kehamilannya dilanjutkan akan membahayakan nyawa. Nah, itu boleh digugurkan. Tentu kalau seperti ini harus atas rekomendasi dokter. Nggak boleh kok ibunya, wah saya kok merasa sakit, wah ini saya kalau hamil terus nanti tambah sakit, saya takut mati. Nah kalau seperti ini tidak boleh, harus dokter yang menyarankan. Kalau misalkan dokternya bilang, mohon maaf Bu, ini sepertinya kalau hamilnya itu berlanjut, ada kemungkinan besar nyawanya tidak tertolong, atau kemungkinan bayinya tidak bisa, bayinya itu akan mati di dalam kandungan misalkan. Nah, kalau disarankan oleh dokter seperti itu, maka boleh. Karena tadi dalam keadaan darurat. Dan bukan untuk perbuatan maksiat. Ya, bukan tadi untuk karena berzina sehingga karena hamil di luar nikah akhirnya diaborsi, atau tadi cuma karena takut jadi ibu, karena takut mengganggu karir akhirnya aborsi, maka seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, maka ketika darurat ini tentu menjadi pilihan terakhir. Ya, jangan sampai kok dikit-dikit gugur, dikit-dikit diaborsi, itu tidak boleh. Mungkin di daerah sini insya Allah tidak ada hal seperti itu ya. Nggak ada orang yang menggugurkan. Biasanya kalau yang banyak itu di daerah perkotaan. Bagi dengan di zaman sekarang yang pergaulan bebas itu begitu maraknya, begitu banyak orang-orang yang berhubungan badan di luar nikah. Walaupun sebenarnya di Indonesia itu aborsi itu kan ilegal ya. Aborsi itu kalau di Indonesia itu alhamdulillah masih ilegal. Jadi kalau misalnya ketahuan masih bisa dihukum, tapi kan tetap masih ada yang sembunyi-sembunyi, itu banyak, tetap banyak dokter-dokter yang buka praktik seperti itu. Nah, kemudian ini juga berhubungan dengan bagaimana kita mengurus janin yang keguguran. Apakah ketika janin ibu hamil itu keguguran, apakah janinnya itu disolati, dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan seperti seperti jenazah biasa? Maka ini juga berbeda pendapat. Kalau Imam Ahmad berpendapat
jika keguguran setelah 120 hari tadi, maka janinnya sama seperti manusia biasa, seperti yang sudah dewasa, yaitu tetap dimandikan, tetap dikafani dan disolatkan. Sedangkan kalau ulama Syafi'iyah berpendapat yang batasannya itu adalah ketika lahir. Kalau sudah lahir, meninggalnya setelah lahir baru disolatkan. Tapi kalau sebelum lahir tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, tidak usah disolatkan. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya Imam Ahmad. Dan ini juga yang diambil oleh Muhammadiyah. Jadi kalau setelah 120 hari karena sudah ditiupkan ruh, maka kita perlakukan seperti kalau sudah dewasa, karena sudah ada ruhnya, berarti ini sudah menjadi manusia. Kalau meninggal, ya berarti harus diurusi seperti layaknya manusia, disolati, dimandikan, kafani dan disolatkan. Kalau di luar itu sebelum 120 hari, ya itu kan masih hitungannya masih daging, ya, masih bagian dari sel tubuh manusia. Ya berarti tidak usah sampai disolatkan, cukup dikuburkan, selesai. Tentu kalau misalkan ibu orang tuanya kan kadang-kadang karena sedih ya, kemudian mau diurusi seperti biasa, ya insya Allah tidak, tapi tidak diharuskan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Rasulullah melanjutkan, ketika sudah berumur 120 hari, selain ditiupkan ruh, maka Allah menuliskan takdirnya, yaitu 4 takdir, yaitu rezekinya, ajalnya kapan dia mati, amal perbuatannya selama di dunia, dan apakah dia di dunia itu bahagia atau sengsara. Maka semua takdir kita, rezeki kita di dunia ini, sampai kapan kita berada di dunia ini, amal apa saja yang kita perbuat, apakah kita akan bahagia atau sengsara di dunia ini, itu semuanya sudah ditetapkan dari kecil. Bahkan di hadis lain Allah sudah menuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta, Allah itu sudah menuliskan semua takdir di Lauhil Mahfuz. Itu sudah dijelaskan semuanya. Baru ketika bayi itu lahir, dari Lauhil Mahfuz disampaikan ke malaikat untuk dituliskan di ruh bayi tersebut. Maka mengenai rezeki ini, yang pertama kan soal rezeki. Maka ketika rezeki itu sudah ditetapkan, bukan berarti kita kemudian santai-santai saja. Karena rezeki itu memang sudah disiapkan, tapi tetap harus dikejar. Ibarat kata, permisalan rezeki itu, kita duduk di sini. Rezeki itu seperti Allah itu sudah menyiapkan mangkok makanan di depan kita. Makanannya sudah disiapkan, tapi kalau kita tidak mau bangkit dan mengambilnya, ya kita tidak bisa makan. Walaupun di depannya sudah ada makanan berlimpah, sudah disiapkan oleh Allah, kalau kita tetap duduk, tidak mau berusaha, tidak mau bangkit dan mengambil makanan tersebut, ya tidak akan dapat. Sama seperti rezeki. Rezeki sudah disiapkan, rezeki sudah dituliskan. Tapi kalau kita tidak mau bergerak dan menjemputnya, maka tidak akan didapatkan. Maka ketika rezeki ini sudah dituliskan, kita juga tidak usah takut. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memastikan. Ketika ajal itu sudah tiba, itu berarti rezeki sudah
disampaikan semua, rezeki itu sudah diberikan semua. Maka tidak akan meninggal seseorang sampai sudah mendapatkan semua rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kan pernah dikatakan, salah seorang ulama pernah mengatakan, rezeki itu akan mengejar kita seperti maut mengejar kita. Maka sama seperti kematian yang pasti akan mendatangi kita, rezeki itu juga sama akan datang kepada kita. Maka tidak usah khawatir, tidak usah merasa cemas, tidak usah merasa putus asa. Jangan sampai kok karena kesulitan mencari rezeki kemudian sampai mengatakan sampai menempuh jalan yang dilarang Allah, sampai mengatakan rezeki yang halal saja sulit, apalagi rezeki yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Cari uang pakai jalan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini jangan sampai keluar dari mulut kita. Dan sejatinya ini itu perkataan yang salah. Kok bisa yang haram itu dikatakan lebih mudah daripada yang halal? Padahal di dunia ini Allah sudah menciptakan yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Coba kalau kita hitung-hitung, dulu pernah pas selapan kemarin sudah saya sampaikan makanan-makanan yang haram. Itu cuma segelintir ya Pak. Kalau kita bandingkan dengan yang dihalalkan oleh Allah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada bandingannya. Pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram itu jauh lebih banyak pekerjaan yang halal. Kenapa biasanya orang-orang lebih mengatakan haram itu lebih mudah? Karena biasanya kalau pekerjaan yang haram itu keringatnya lebih sedikit, enaknya lebih banyak. Makanya dia mengatakan, wah yang haram itu lebih mudah. Soalnya kalau mau cari yang halal lebih banyak, lebih melimpah. Tapi kan karena tidak mau kerja, tidak mau susah, akhirnya malah pilih yang haram, cari jalan pintasnya. Maka tadi jangan sampai kita mencelakai diri kita mencelakai keluarga kita dengan memakan makanan yang haram, memakan penghasilan yang haram karena tidak yakin dengan rezeki kita. Karena tidak yakin dengan janji Allah bahwa rezeki itu pasti, bahwa rezeki itu sudah ditulis, rezeki itu tidak akan lari, sehingga dia memilih mencari dari jalan yang haram. Karena rezeki itu tadi, mau dari jalan yang halal ataupun yang haram, tetap akan datang. Ini Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengisahkan. Beliau itu pernah jalan dengan kudanya, menuntun kudanya. Kemudian karena ingin sholat, ini Ali bin Abi Thalib itu menitipkan kuda tersebut kepada orang yang di depan masjid lagi duduk-duduk. Mas, ini saya nitip kuda, saya tak sholat dulu. Ini tolong dijaga supaya kudanya tidak lari. Akhirnya Ali itu sholat, dan sebenarnya itu Ali udah batin dalam hatinya. Ini insya Allah kalau saya nanti keluar, orangnya akan saya kasih 1 dinar sebagai 1 dirham sebagai upahnya. Ternyata ketika Ali keluar, kok orangnya itu hilang, kudanya masih ada, cuma pelananya hilang. Berarti orangnya tadi ketika dititipi bukannya malah amanah, malah maling pelana. Ya sudah, akhirnya Ali bin Abi Thalib karena sudah takdir, hilang, akhirnya dituntut
pasar, mau beli pelana yang baru. Nah, kemudian setelah beli, dia dapat pelana dengan harga 1 dirham. Ketika dilihat, ketika ditengok ternyata pelananya itu sama dengan pelana yang tadi dicuri, dibeli dengan harga 1 dirham. Berarti pencuri tadi juga akhirnya dapat 1 dirham juga. Jadi kan di sini jelas ya, bahwa rezeki pencuri ini dapat 1 dirham. Sebenarnya kalau dia sabar, kalau dia amanah, dia bisa mendapatkan 1 dirham yang halal dari menjaga kuda tadi, menjaga dengan benar, dijaga dengan baik, dapat gaji 1 dirham yang halal. Tapi karena dia tidak sabar, dia tidak mau nunggu, dia tidak mau susah, akhirnya dia mencuri pelana, dijual dengan harga 1 dirham. Yang 1 dirham ini adalah dirham yang haram. Jadi rezekinya 1 dirham, tetap dapat 1 dirham. Cuma tinggal kita pilih, mau 1 dirham yang halal atau 1 dirham yang halal. Dan halal dan haram ini tergantung dari keputusan kita, dari kehendak kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini walaupun dikatakan Allah sudah menuliskan takdir kita, bahwa apakah kita selamat atau sengsara ini sudah dituliskan. Ini bukan berarti kita itu tidak beramal. Karena kan yang tahu takdir itu hanya Allah. Kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu apakah kita masuk surga atau neraka. Kita tidak tahu apakah kita itu bisa husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya harus tetap beramal, harus tetap berusaha. Dan tidak mungkin bagi manusia itu untuk menentukan apakah kita ini bisa masuk surga atau masuk neraka. Tidak bisa. Karena yang bisa menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana Allah menentukan apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Berdasarkan amal kita, berdasarkan perbuatan kita. Tapi ini bukan berarti kita masuk surga karena amal. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita itu masuk surga karena ganti amal baik kita. Kenapa? Karena amal baik kita kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan tidak ada apa-apanya. Bukan banding. Coba kita hitung saja nikmat Allah. Hari ini saja berapa hembusan nafas yang kita hirup, berapa gerakan yang kita lakukan, berapa darah yang mengalir, jantung yang berdetak, paru-paru yang menyerap udara, organ makanan yang menyerap gizi. Itu sudah tidak terhitung dibandingkan dengan amal kita yang seadanya. Maka kita tidak bisa masuk surga karena amal kita. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan tidak ada orang yang bisa masuk surga karena amalnya. Bahkan engkau ya Rasulullah, bahkan saya. Bahkan Rasulullah sendiri itu tidak bisa masuk surga karena amal. Bagaimana kita bisa masuk surga? Karena rahmat Allah Ta'ala. Karena Allah sayang kita, Allah kasihan sama kita, akhirnya memberikan surga kepada kita. Nah, bagaimana mencari rahmat Allah? Barulah dengan amal. Jadi tetap penting beramal,
tetap harus beramal, tapi kita niatkan amal itu apa? Ketika masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Yang rahmat Allah ini karena amal kita. Jadi bukan surga itu bukan sebagai ganti amal, tapi sebagai bukti rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Kemudian di hadis selanjutnya Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa amal seseorang itu dilihat di akhirnya. Bahwa nilai sebuah amal yang paling penting adalah di akhirnya. Maka di sini Rasul memisahkan dua orang. Bahwa ada seseorang yang dia itu beramal dengan amal ahli surga. Maksudnya itu kalau secara lahiriah dia itu kelihatan seperti orang yang soleh, orang yang taat, orang yang rajin. Ternyata takdir telah mendahulunya sehingga dia menutup hidupnya dengan perbuatan ahli neraka. Dia mati dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan kufur, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Dan kebalikannya juga sama. Ada orang yang kelihatannya orang yang maksiat, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat keburukan, seakan-akan Tuhan semua keburukan itu dia lakukan terus. Dan seakan-akan saking jahatnya, seakan-akan tinggal selangkah lagi masuk neraka. Yang ternyata di akhir hidupnya dia sempat bertaubat, dia sempat berbuat baik, sehingga akhirnya bisa masuk dalam surga. Maka di sini Rasulullah juga pernah memisahkan orang-orang seperti ini ketika beliau menceritakan bagaimana ada seseorang yang dia itu berperang dengan gagah berani, berjihad itu selalu di garis depan. Maka orang-orang mengatakan, wah, orang ini adalah mujahid sejati, dia pasti akan masuk surga. Maka Rasulullah malah mengatakan, enggak, orang itu akan masuk neraka. Maka orang-orang heran, kok bisa? Dia ini kan selalu berperan di tengah, selalu di barisan paling depan, gagah berani, tidak pernah mundur. Nah, ini kan orang-orang pada akhirnya tidak bisa dikatakan sebagai ahli neraka. Nah, ketika peperangan itu terus berlangsung, ternyata orang itu terluka parah. Ya. Jadi kena luka parah dan ternyata dia tidak kuat untuk menahan lukanya. Akhirnya karena tidak tahan dengan rasa sakitnya, dia menusuk dirinya dengan pedang sehingga meninggal dunia. Jadi karena tidak kuat dengan rasa sakit luka tersebut, akhirnya bunuh diri. Dan dalam bunuh diri, dalam Islam, bunuh diri itu adalah tiket langsung masuk ke dalam neraka. Gak boleh dalam Islam itu. Dalam kondisi apapun, seburuk apapun, sesakit apapun, haram hukumnya bunuh diri. Karena bunuh diri itu seperti dia itu tidak menerima takdir, dia tidak menerima ketentuan Allah Ta'ala, dan dia berputus asa dari rahmat Allah. Ini kan datang ya, akhirnya benar kata Rasulullah, orang yang kelihatannya awal-awalnya adalah orang yang sangat soleh, bahkan seakan-akan dia sudah menjadi ahli surga, di akhir hidupnya dia kufur, dia bermaksiat, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah sehingga masuk ke dalam neraka. Jadi takdir itu tidak ada yang tahu. Nah, makna yang lain yang bisa diartikan di sini bahwa mungkin kita heran, kok bisa sih ya orang yang beramal
orang yang berbuat baik kok bisa-bisanya malah bermaksiat di akhir hidupnya. Maka para ulama menjelaskan bahwa bisa jadi yang dimaksud Rasulullah adalah orang ini dia itu beramal secara lahiriah saja. Jadi di mata orang dia adalah orang paling soleh, di mata orang dia adalah orang paling rajin beribadah, paling rajin ngaji, paling rajin baca Quran. Lahirnya saja, tapi batinnya bisa jadi dia ibadah secara ibadah karena mencari pujian. Bisa jadi ketika di luar dia beribadah, ketika dia sendiri malah bermaksiat. Bisa jadi. Sehingga ketika akhir hidupnya baru Allah menampakkan sifat aslinya. Ini loh yang ternyata itu di luar kelihatannya soleh-soleh, ternyata di dalamnya adalah orang yang suka maksiat sehingga meninggal dalam keadaan bermaksiat. Kebalikannya sama. Ada orang yang tadi di luarnya kelihatan sebagai orang yang suka bermaksiat. Di mata orang kelihatan sebagai orang yang suka berbuat jahat. Ternyata dia itu walaupun dia itu suka beramal buruk, dia adalah orang yang selalu bertaubat dengan taubat yang mengalahkan dosa-dosanya. Jadi setiap beramal buruk, dia itu langsung menyesal, tahu bahwa itu beramal buruk, tapi langsung bertaubat, langsung menyesal, walaupun akhirnya terjatuh lagi. Tapi selalu salah, selalu bertaubat. Dan taubatnya itu benar-benar taubat, ya. Bukan taubat cambuk, bukan taubat yang sekedar omong-omong saja, enggak, benar-benar menyesal. Ya tapi mungkin karena jiwanya masih labil, imannya masih lemah, walaupun sudah bertobat, ya tetap tergoda lagi. Tapi kan dia tetap berusaha memperbaiki diri, dan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika akhir hidupnya dia diberi kesempatan untuk bertaubat dan meninggal dalam keadaan bertaubat. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini menunjukkan bahwa ketika kita beramal, itu yang diperhatikan bukan hanya lahiriahnya saja. Jangan hanya beramal untuk kelihatan sebagai orang soleh. Jangan hanya beramal untuk kelihatan seperti orang yang taat. Tapi yang paling penting adalah di hatinya. Bagaimana kita beramal ikhlas lillahi ta'ala. Kita beramal benar-benar mengharapkan pahala. Ketika kita beramal benar-benar mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Ketika kita bertaubat dari dosa-dosa kita benar-benar menyesal. Ya. Kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya. Kita benar-benar menyesali perbuatan kita. Itu yang lebih penting. Karena bisa jadi dari amalan hati kita itulah yang menentukan apakah nanti kita akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka kemudian jangan teks hadis ini jangan sampai diartikan bahwa wah kalau itu beramal itu tidak penting. Kan ini katanya ada orang yang beramal baik selama hidupnya, kemudian meninggal dalam keadaan kafir. Ada orang yang beramal jelek terus, kemudian meninggal dalam keadaan baik. Berarti kan saya nggak usah beramal saja. Saya beramal yang jelek-jelek, nanti kalau sudah mau meninggal baru bertaubat. Ya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Yang pertama, kasus ini adalah pengecualian sedikit sekali. Kebanyakan orang, ya ketika dia hidupnya beramal baik, akhirnya akan meninggal dalam keadaan yang baik.
Tapi ketika di dunia itu beramal yang buruk-buruk terus, ya akan meninggal dalam keadaan yang buruk. Itu umumnya orang. Dan yang kedua, memang kita bisa menjamin kita bisa bertaubat sebelum meninggal. Kan tadi ajal tidak ada yang tahu, umur tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu kapan kita akan meninggal. Apakah kita bisa memastikan kita bisa bertaubat sebelum meninggal? Karena orang meninggal itu tidak harus sakit dulu. Orang meninggal itu tidak harus susah dulu. Ada orang yang tidur kemudian langsung meninggal. Padahal paginya masih nyarit, paginya masih jalan-jalan, masih ketawa ketiwi, kemudian siangnya habis sholat tidur langsung bablas tidurnya. Ada. Dulu kan saya di sini nggak pakai yang dulu saudaranya masalah ini ipar ya. Itu jadi pas sorenya masih duduk-duduk, masih ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai, kemudian langsung situ. Gak ada yang tahu. Ada mungkin orang yang meninggal setelah sakit dulu, sakit lama, kemudian tambah parah, kemudian meninggal. Tapi ada yang tiba-tiba. Pakar Sari kemarin ada yang meninggal karena kecelakaan. Bang, orang kecelakaan ada yang tahu dia mau kecelakaan. Kan betul dia pakai. Sebelumnya masih senang-senang, masih enak-enakan, tiba-tiba dar meninggal. Yang seperti ini sempat gak bertaubat? Belum sempat. Sempat gak mengingat apakah dosa apa kebaikan burukannya? Nggak akan sempat. Makanya sebelum kematian itu datang, kalau kita memang mau mendapatkan husnul khotimah, ya dimulai dari menyiapkan diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya kapanpun Allah memanggil nyawa kita, kapanpun Allah itu menutup umur kita, kita dalam keadaan yang siap. Siap mati, siap dijemput, siap husnul khotimah. Maka orang yang paling bijak, orang yang paling pandai adalah orang yang benar-benar mempersiapkan kematiannya, mempersiapkan bakalnya. Dan orang seperti Pak, kalau ada orang sudah bisa, ya, kalau kita sudah bisa ditanya, apakah kita siap mati? Kalau misalkan dipanggil Allah itu sudah siap atau belum? Siap. Kapan aja, kapan, nggak masalah. Kalau bisa seperti ini, nah insya Allah sudah punya persiapan yang matang. Ini orang yang paling cerdas tadi. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu salah satu cara untuk kita mencapai husnul khotimah adalah dengan memperbanyak berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb yang membolak-balikkan hati, yang kadang menaikkan iman, yang menurunkan iman. Karena hati kita itu mudah terombang-ambing, kadang pengen ibadah, kadang pengen maksiat. Sabbit qulubana ala dinik. Maka ya Allah, kuatkanlah hati kami di atas agama. Teguhkanlah hati kami untuk istiqomah dalam beribadah, untuk istiqomah dalam beramal, sehingga kapanpun itu ketika dipanggil oleh Engkau, kami dalam kondisi siap. Kami dalam kondisi beribadah, bukan dalam kondisi yang buruk, apalagi dalam kondisi bermaksiat.
Karena ada yang dipanggil, orang dipanggil sedang berzina, orang dipanggil sedang dugem, sedang main judi. Ya. Apa kematian yang sangat buruk ya, suil khotimah. Dan kemudian salah satu cara yang lainnya, ketika kita itu ingin punya kematian yang baik, adalah dengan membiasakan suatu amalan. Dalam sebuah hadis kalau tidak salah itu pernah dikatakan bahwa manusia itu akan dipanggil sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan rutinitasnya. Maka kalau dia sering sholat, insya Allah akan dipanggil ketika sholat. Dia sering ngaji, akan dipanggil ketika mengaji. Tapi ketika sering dugem, sering main-main, sering maksiat, maka akan dipanggil dalam keadaan maksiat juga. Maka kalau kita mau mencari husnul khotimah, jadi setelah berdoa kita mulai membiasakan amal-amal yang soleh. Tidak harus semuanya dikerjakan. Ini kalau semuanya agak berat, pilihlah satu amal yang kita bisa lakukan, kita jadikan andalan. Misalkan kalau ada, nih bapak-bapak biasanya kan sering bangun malam gitu, nah bangun malam bisa diisi dengan tahajud. Setiap malam itu tahajud. Tidak boleh ada malam yang terlewat tanpa tahajud. Itu jadi amal rutin, amal andalan. Yang bisa puasa, pilih puasa rutin Senin Kamis misalnya, atau puasa Daud. Setiap Senin Kamis itu harus puasa apapun kondisinya, mau rapat, mau kondangan, mau jalan-jalan, tetap berpuasa. Atau misalkan amalan apa? Sholat qobliyah atau mengaji. Kalau setiap hari itu harus membaca 1 juz. Apapun kondisinya, lagi sakit, lagi sehat, lagi perjalanan, tetap baca 1 juz. Kalau ketika kita itu bisa punya amal andalan, itu kita rutinkan terus, kita jalankan terus, maka insya Allah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mewafatkan kita ketika sedang melakukan amal tersebut. Ini yang selalu kita harapkan, ya, supaya Allah mewafatkan kita, Allah mencabut nyawa kita ketika kita sedang berbuat kebaikan, bukan malah mewafatkan kita ketika sedang bermaksiat atau sedang melakukan sesuatu yang buruk. Wa jama'a rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah sudah selesai bacaan hadis ini. Hadis ini kita tekankan sekali lagi bahwa takdir, rizki, ajal, amalan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa cemas, jangan pernah merasa takut akan ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Pasti ada rezekinya. Dan kita selalu berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala, semoga ketika nanti Allah mencabut nyawa kita, ketika nanti Allah mewafatkan kita, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu. Apa? Ada ibu-ibu? Tidak ada. Saya jawabkan sampai di sini. Jika ada salah kata, maka datanya dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wal inayah, nul wal qiyam yasturun wastabiqul khairat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.